Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama Syarjal Fauzi. Ini dia BYM S47 Smartwatch yang recommended banget ya. Di kelas harga 300 atau 400 ribu tergantung toko yang jual, tapi rata-rata antara segitu. Dia menawarkan GPS, kompas, dan build quality yang solid. Desainnya juga nggak kaleng-kaleng. Ini mah cakep sih. Nah, bagi kamu yang belum nonton video review fitur-fitur unggulan dari smartwatch ini, tonton video reviewnya. Karena di video ini seperti judul ya, ini tes sensor. Nah, kita bakal lihat hasil pengetesan olahraga menggunakan smartwatch ini. Apakah kualitas GPS-nya bagus, apakah sensor heart rate-nya bagus, apakah bisa share data ke Strava otomatis, dan lain-lain. Oke, langsung aja kita mulai. Yang pertama, untuk lock GPS dari smartwatch ini gak bisa dibilang ngebut, tapi gak lama juga. Itu pengalaman saya. Kalau kamu punya pengalaman lock GPS yang berbeda, boleh juga share di kolom komentar ya. Dan untuk perekaman data olahraganya, kita masuk ke activity. Ini dia outdoor running ya. Kemudian di sini ada keterangan waktu, jarak yang ditempuh 3,17, nanti kita bandingkan. Kemudian kalori yang terbakar, total steps, average speed, average cadence, maximal cadence, average pace, maximal pace, minimal pace, average heart rate, maximal heart rate, dan juga minimal heart rate. Masih ada ke bawah, kita geser lagi. Di sini ada heart rate zone, VO2 max juga ada di sini. Geser lagi ke bawah, udah habis. Jadi itu data-data yang ditampilkan di smartwatch-nya. Udah lumayan lengkap, tapi memang tidak ada kurva, hanya berbicara angka saja. Sekarang kita lihat data olahraga yang ditampilkan di aplikasi. Masuk ke InfoWare, kemudian pilih yang sehat ini. Di sini ada data perekamannya, lari outdoor. Ini dia tampilan yang pertama, ada tracknya ya. Kemudian di bawah ada beberapa laporan sederhana, kalori, kemudian durasi, dan juga pace rata-rata. Kemudian di bagian kedua di sini ada bagan. Di sini lebih lengkap ya. Jadi ada bagan-bagannya, ada heart rate, kemudian pace, kemudian cadence. Kemudian di sini ada detail. Detailnya seperti ini. Summary, kemudian zona heart rate. Simpel juga ya. Pertanyaan selanjutnya, apakah dia share data ke Strava otomatis? Jawabannya tidak. Berarti share data ke Strava-nya manual. Masuk ke otorasi data, kemudian Strava. Pastikan ini udah di login ya Strava kamu. Setelah itu kembali lagi ke halaman tadi, ke halaman olahraga. Kemudian di sini export file route. Klik dulu ini, kemudian tentu, kemudian izinkan akses. Setelah perizinan akses selesai, bakal tampil seperti ini. Klik tahu atau oke, kemudian baru klik share ini. Kemudian sinkronkan ke Strava. Kemudian di sini silahkan tentu. Sinkronisasi berhasil. Dan ini data yang ditampilkan di Strava. Lumayan lengkap, ada distance, ada moving time, average pace, elevation gain, dan juga maximal elevation. Kalau kita cek lagi di sini memang tidak ada heart rate. Jadi data heart rate-nya tidak terupload ke Strava. Dan setelah diupload ke Strava ada perbedaan jarak yang ditempuh ya. Di Strava tercatat 3,24 km, sedangkan di aplikasi InfoWare tercatat 3,17 km. Lumayan banget perbedaannya ya, sangat jauh, 60-70 meter. Karena ada perbedaan jarak yang dicatat, tentunya untuk pace juga berbeda ya. Rata-rata di Strava itu 7 menit 59 detik per kilometer, sedangkan di InfoWare 8 menit 14 detik per kilometer. Sekarang kita bandingkan data perekamannya dengan Garmin Forerunner 165. Jika dibandingkan dengan catatan Garmin, perbedaannya nggak terlalu jauh sih, antara 10-20 meter saja. 3,17 km dengan 3,19 km. Karena InfoWare ini menyediakan file GPX-nya, maka saya ekspor keduanya dan saya lihat itu ternyata perbandingannya seperti ini. Malah perbedaannya tidak terlalu jauh. Dan untuk perbandingan track GPS-nya, keluar-keluar jalur atau terlalu liar seperti apa, silahkan dinilai sendiri ya perbandingannya seperti ini. Oke, next kita bandingkan untuk pace-nya. Di Garmin rata-rata 8 menit 11 detik, sedangkan di S47 8 menit 14 detik. Tadi udah disinggung juga, lumayan mirip. Begitu juga dengan pace tercepatnya juga mirip ya. Di 7 menit 34 detik di Garmin, sedangkan 7 menit 27 detik di S47. Dan masuk ke salah satu yang paling penting, yaitu heart rate sensornya ya. Ternyata heart rate sensor S47 ini meskipun murah tapi bagus loh.
Minimal bukan fake sensor lah ya. Untuk rata-ratanya sama ya di 158 bpm. Tapi untuk maksimumnya beda, dan bedanya pun nggak jauh, cuma 2 poin aja. Di Garmin 171, sedangkan di S47 169. Dan yang terakhir yang bisa dibandingkan itu adalah cadence atau irama langkah. Sama juga ini ya, di 165 SPM rata-ratanya. Yang beda di maksimum ya, beda 1 poin, 172 di Garmin dan 173 di S47. Oke, itu dia video tes sensor untuk smartwatch BYM S47 smartwatch. Ternyata murah-murah tapi cakep ya. Ini recommended banget. Yang mungkin jadi catatan ya, untuk share data kestrapannya tidak terlalu lengkap, bahkan heart rate sensornya tidak ikut di-upload. Nah, bagi kamu yang kebetulan udah pakai S47 smartwatch ini, boleh juga share pengalaman kamu di kolom komentar. Makasih banyak bagi yang udah nonton video review tes sensor ini sampai selesai. Dan kalau kamu tertarik dengan S47, langsung aja ke kolom deskripsi ya. Link pembeliannya saya sertakan di sana. Oke, Rizal Fauzi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.